Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita yang akan kita bahas hari ini adalah adab membaca Al-Quran. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mampu menganalisis Quran surah An-Nahl ayat 98 dan surah Al-A'raf ayat 204. Kemudian mampu memahami makna kandungan kedua surah tersebut. Yang ketiga, mampu membaca kedua surah tersebut. Keempat, mampu menulis kedua surah tersebut. Nah, surah An-Nahl ayat 98. Yang pertama itu surah yang ke-16, kemudian terdiri dari 128 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Dan kenapa dinamakan surah An-Nahl? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada lebah, termasuk juga kenikmatan kepada manusia. Nah, persamaan antara madu dengan yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quran Karim, yaitu yang pertama, madu berasal dari berbagai macam jenis bunga, dan dia menjadi obat untuk berbagai penyakit manusia. Nah, sedangkan Al-Quran itu mengandung intisari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul pada zaman dahulu, ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian kenapa dinamakan An-Ni'am? Itu juga yang artinya nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berbagai macam nikmat yang mana untuk dipersembahkan kepada hamba-hambanya. Nah, yang kedua surah Al-A'raf ayat 204. Nah, surah tersebut adalah surah yang ketujuh, terdiri dari 206 ayat, termasuk golongan Madaniyah, dan diturunkan sebelum surah Al-An'am, dan termasuk golongan surah As-Saba'ut-Tiwal, yaitu 7 surah yang panjang. Nah, kenapa dinamakan Al-A'raf? Karena perkataan Al-A'raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf, yaitu tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Nah, ini adalah isi kandungan dari surah An-Nahl ayat 98 dan surah Al-A'raf ayat 204. Nah, yang pertama, kandungan surah An-Nahl ayat 98. Yang pertama, Allah memerintahkan kita berlindung kepadanya dari godaan syaitan yang terkutuk, karena mereka akan senantiasa mengganggu orang-orang yang ingin membaca Al-Quran agar mereka tidak jadi membacanya. Oleh sebab itu, kita diharuskan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu agar senantiasa terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk.
itu. Nah, yang kedua dari surah Al-A'raf, yaitu ayat 204. Yang pertama, Allah menjelaskan apabila dibacakan Al-Quran itu maka hendaklah didengarkan dengan baik dan perhatikan dengan tenang supaya kalian mendapatkan rahmatnya. Nah, yang kedua, Allah juga memerintahkan untuk diam ketika dibacakan Al-Quran, sebagai penghargaan dan penghormatan kepadanya. Tidak seperti orang-orang kafir yang mana mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitab Al-Ittiqan karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan tentang adab Al-Quran, menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Nah, sebagai berikut. Disunahkan berwudu sebelum membaca Al-Quran. Disunahkan di tempat yang suci dan bersih, misalnya di rumah, di mushola, di masjid, atau di tempat-tempat yang lainnya yang dianggap bersih. Disunahkan menghadap kiblat dan membacanya dengan khusyuk. Selanjutnya, tidak makan dan minum saat membaca Al-Quran. Disunahkan membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Dan dilanjutkan dengan membaca basmalah. Disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan pelan dan tenang. Nah, bagi orang-orang yang paham dengan arti dan maksud Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, disunahkan membacanya dengan perhatian dan pemikiran tentang ayat-ayat yang dibacanya itu dan maknanya juga. Nah, yang selanjutnya yaitu disunahkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan merdu. Nah, janganlah diputuskan saat membaca Al-Quran karena hendak ingin berbicara kepada orang lain. Nah, hendaknya pembacaan Al-Quran itu diteruskan sampai batas yang telah ditentukan, baru diakhiri untuk membacanya. Nah, kemudian dalam membaca Al-Quran jangan juga sekali-kali tertawa-tawa atau bermain-main. Nah, terakhir, tutuplah bacaan Al-Quran dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Nah, kemudian sikap seorang mukmin yang baik apabila ingin membaca Al-Quran. Yang pertama, dalam keadaan suci lahir dan batin. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang ketiga, meresapi makna yang ia baca agar tumbuh rasa kecintaan kepada Al-Quran. Yang keempat, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dengan baik. Nah, banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi yang terpenting adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam ayatnya, yakni merenungkan tiap-tiap ayat Al-Quran, mengambil pelajaran dari ayat tersebut dan memperbaiki perilaku seseorang sesuai dengan pelajaran yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita pada hari ini sudah selesai.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah baik dalam perkataan maupun dalam penyampaian materinya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.